Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan hari ini dari Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Berbahagialah kita yang menyimpan firman dan mengertinya, lalu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada bagian Mazmur 107 ayat 23 sampai 32, yang menggambarkan keberadaan mereka yang sedang berada di lautan, menghadapi bahaya gelombang laut yang menakutkan, yang bisa menghancurkan kapal-kapal mereka yang menjadi pelaut. Dan sekaligus saat yang sama mereka seringkali menghadapi kecemasan, ketidakberdayaan terhadap keadaan di lautan. Dari hal ini kita belajar seperti yang disampaikan oleh Matthew Henry dalam tafsirannya. Pemazmur sedang menuliskan kuasa Allah yang seringkali tampak di laut. Kuasa itu dinyatakan kepada orang-orang yang mengarungi lautan dengan kapal-kapal sebagaimana pelaut, pedagang, nelayan, atau penumpang yang melakukan perdagangan di lautan bebas. Mereka melihat pekerjaan Tuhan dan perbuatan yang ajaib. Kuasa itu tampak dalam topan dan badai di laut. Sungguh menakutkan, lebih menakutkan dari apa yang terjadi di darat. Karena betapa berbahaya dan menakutkannya badai yang menerjang laut. Pada saat itulah keajaiban mulai tampak di tempat yang dalam. Saat Allah berfirman dan membangkitkan angin badai dan melakukannya. Betapa tepatnya untuk berdoa di saat seperti itu. Seperti yang pernah dialami oleh para pelaut ketika mereka sedang membawa Yunus yang melarikan diri. Semua barang-barang yang bisa membuat mereka terhanyut dan kapal pecah oleh badai, oleh gelombang yang keras, dibuang ke laut. Bahkan Yunus pun dilemparkan ke laut. Ini sungguh menakutkan. Seperti murid-murid Tuhan yang menghadapi badai di danau Genesaret. Mereka ketakutan dan tidak berdaya menghadapi badai, gelombang yang dahsyat. Saat-saat seperti itulah mereka berdoa. Memang biasanya kita berdoa saat ada masalah, ada bahaya, ada kesulitan. Lumrahnya seperti itu manusia dimanapun. Ingin dibebaskan, ingin dilepaskan dari badai, dari gelombang, dari kesulitan. Berdoa berseru supaya kiranya Tuhan memberikan keselamatan, ketenangan. Itu adalah kebiasaan yang umum dimanapun. Namun sebagai orang Kristen, kita berdoa, kita berseru, kita bersyukur kepada Tuhan bukan hanya pada saat susah, senang saja, tapi dalam senantiasa kehidupan kita. Kebiasaan kita memang ketika mereka yang berteriak-teriak kepada Allahnya ketika badai menerjang. Sesungguhnya bagi orang Kristen, bagi kita yang percaya, tidak perlulah seperti itu. Kita memiliki Tuhan yang berdaulat, yang mengatur alam semesta. Bukan Tuhan yang menakutkan.
Kita tidak perlu kehilangan akal ketika kita menghadapi kesulitan apapun. Mintalah hikmat, mintalah bijaksana, supaya kita tetap bergantung bersandar kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita menjalani aktivitas apapun, di lautan luas yang menakutkan maupun di daratan yang sederhana, kita tetap bergantung kepada Tuhan, senantiasa berdoa. Memang betapa menakjubkannya Allah kadangkala menampilkan kuasanya supaya setiap orang mengalami kesesakan dan menyadari bahwa tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan manusia dari segala bahaya kecuali dari Tuhan yang memberikan perlindungan. Alam ini punya sistem yang diatur oleh Tuhan. Laut bisa menjadi tenang karena Tuhan yang menyatakan kuasanya. Dan dari sana kita melihat apa yang dinyatakan Kristus ketika ada badai yang menerjang dengan perkataannya saja, maka badai itu pun diam, angin pun patuh kepada Tuhan. Tidak ada satu inci pun yang Tuhan tidak berkata ini miliknya. Dan tidak ada satu tempat pun yang tidak dikuasai secara mutlak oleh Tuhan. Karena itu, saudara yang kekasih dalam Kristus, jangan ketika badai datang baru berdoa. Jangan ketika kesulitan menimpa baru berseru. Senantiasalah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan dalam senang maupun dalam susah. Sebab di sanalah sukacita yang sejati. Ya, kita memang lebih sering bersukacita ketika badai itu reda, keributan itu ditenangkan, dan bencana itu disingkirkan. Itu wajar. Tetapi kita tidak berhenti di sana. Kita senantiasa meminta tuntunan Tuhan, agar kiranya kita senantiasa berjuang menghadapi badai, topan, dengan kekuatan dari Roh-Nya, menjalani kehidupan di bumi ini yang senantiasa berhadapan dengan badai kehidupan. Ada banyak badai yang mungkin menerjang kita, entah itu keuangan, kesehatan, lingkungan, pertemanan, dan kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu. Tetapi kita sebagai orang percaya tetap menghadapi dengan tenang karena Tuhan menyelamatkan kita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Tuhan selalu beserta dengan kita. Karena kita miliknya, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya. Kita dituntun karena kita umat gembalaannya. Di sanalah kita memuji Dia, bersyukur, dan meninggikan Dia. Kiranya di tengah badai apapun, kita tetap berserah kepada Tuhan, dan Tuhan senantiasa menyertai kita. Saudara yang kekasih dalam Kristus, pembelajaran yang pertama ialah badai selalu datang silih berganti, tetapi kekuatan dari Tuhan melampaui segalanya. Yang kedua, jangan lupakan kebaikan Tuhan dalam segala hal yang kita sedang hadapi, sekalipun senang ataupun susah. Yang ketiga, marilah kita tetap bersyukur, bersukacita, menyaksikan kebaikan Tuhan, perbuatan yang ajaib, dan penyertaan-Nya yang tidak berakhir sampai kapanpun. Kiranya kita memuji Tuhan dan meninggikan nama-Nya dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.